Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SPD MN, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Teknik Mekatronika Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Mekatronika, yaitu Elektronika Analog dan Digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah dasar yang diajarkan pada semester 1. Metode penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi dari mata kuliah elektronika analog dan digital, yaitu di mana mata kuliah ini membahas konsep dasar rangkaian elektronika berupa karakteristik dan prinsip-prinsip kerja komponen-komponen dasar elektronika, bahan dan piranti semikonduktor, dan karakteristik dari penguat op-amp. Untuk rangkaian digital meliputi pembahasan tentang gerbang-gerbang logika, aljabar boolean, dan rangkaian kombinasional menggunakan gerbang-gerbang logika. Mata kuliah ini juga menghubungkan pokok bahasan realistis dengan menggunakan contoh-contoh rangkaian elektronika yang banyak dijumpai di industri, khususnya pada bidang mekatronika. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menguasai konsep dasar elektronika, program, dan mekanik untuk menyelesaikan permasalahan sistem mekatronika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan yaitu: 1. Mahasiswa mampu mengenal dan menyebutkan komponen aktif dan pasif dalam rangkaian elektronika. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan prinsip kerja dari piranti semikonduktor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari penguat op-amp. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar rangkaian logika dan melakukan penyederhanaan suatu rangkaian logika. Yang kelima, mampu menjelaskan dan mengkonversi sistem bilangan dalam sistem digital. Yang keenam, mampu menjelaskan karakteristik gerbang-gerbang digital. Dan yang ketujuh, dapat merancang dan menerapkan sistem kendali sistem digital. Adapun komponen penilaian yang saya terapkan untuk mata kuliah elektronika analog dan digital antara lain komponen kehadiran sebanyak 10%, komponen tugas 25%, komponen UTS 30%, dan komponen UAS sebanyak 35%. Berikut video pembelajaran untuk mata kuliah elektronika analog dan digital. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan kita pada siang ini yaitu tentang komponen dasar elektronika, di mana materi ini diajarkan di mata kuliah elektronika analog dan digital. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu
komponen elektronika. Nah, di sini capaian pembelajaran yang kalian akan selesaikan ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus mampu mengenal jenis-jenis komponen dalam rangkaian elektronika, kemudian mampu mengklasifikasikan komponen elektronika berdasarkan fungsi dan karakteristik dari masing-masing komponen. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian harus mengenal atau memahami dari dua masalah ini ya. Ada jenis-jenis komponen dan klasifikasi berdasarkan fungsi dan karakteristik. Karena di setiap komponen elektronika memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing komponennya. Oke, yang pertama mungkin apa itu elektronika ya? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu peralatan ya, seperti komputer dan peralatan elektronik yang lainnya. Nah, peralatan elektronik ini kalian bisa temukan di mana saja ya, di sekitar kalian. Ada radio mungkin, ada televisi dan lain-lain. Oke, jadi di dalam perangkat elektronik tersebut ada sebuah komponen ya. Jadi di mana komponen-komponen ini dia saling bekerja ya, saling bekerja sesuai dengan fungsi dan karakteristik masing-masing. Nah, apakah itu komponen ya? Oke, bisa dilihat ilustrasi di atas. Nah, gambar yang ada di sini adalah merupakan salah satu atau beberapa dari komponen-komponen elektronika yang ada dalam suatu peralatan elektronika seperti televisi mungkin, komputer dan radio tadi pada pembahasan sebelumnya. Nah, komponen, kalau di sini jelaskan bahwa komponen ini adalah elemen terkecil dari suatu rangkaian atau sistem elektronik, di mana komponen elektronika ini dibagi dua ya, secara umum. Ada yang namanya komponen aktif dan ada yang namanya komponen pasif. Mengapa dibedakan seperti itu? Karena, yang pertama, komponen aktif yaitu komponen yang dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal listrik serta mengubah energi dari suatu bentuk ke energi lainnya. Jadi komponen ini bisa bisa bekerja ketika ada yang mengaktifkannya ya. Contohnya menguatkan sinyal atau mengarahkan arus. Jadi dia bisa bekerja ketika ada energi lain baru dia bekerja. Kemudian komponen pasif itu kebalikan dari komponen aktif tadi ya, di mana di sini dijelaskan bahwa komponen pasif merupakan komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyarahkan sinyal listrik serta tidak mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa komponen aktif ini dia lebih ke arah punya fungsi tersendiri atau karakteristik khusus. Kemudian komponen pasif ini juga memiliki karakteristik yang tidak bisa mengubah energi atau tidak bisa digunakan untuk mengarahkan ataupun menguatkan sinyal listrik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang komponen pasif ya. Di sini ada beberapa contoh komponen pasif. Yang pertama ada namanya resistor ya. Resistor. Resistor atau biasa disebut dengan apa ini? Weerstand ya. Weerstand dalam bahasa Belanda. Bisa juga disebut tahanan atau penghambat. Nah, maka dari itu, dari pengertian tadi bahwa fungsi dari resistor ini adalah sebuah peralatan atau sebuah komponen yang menghambat sebuah arus listrik ya. Oke, makanya di sini dijelaskan bahwa resistor itu adalah suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron. Jadi dia menghambat elektron yang mengalir. Jadi listrik mengalir itu karena adanya perpindahan elektron dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Nah, fungsi dari resistor ini adalah menahan pergerakan dari elektron tadi. Jadi semakin tinggi potensialnya, maka semakin kencang juga arah aliran elektronnya. Maka harus ditahan sedikit supaya bisa
peralatan listrik tidak mengalami kerusakan, misalnya akibat arus yang berlebih. Resistor disingkat dengan huruf R. Dia huruf R besar ya, kalau R kecil itu beda lagi ya. Dia jari-jari. Kemudian satuannya adalah ohm. Ohm ya, baca ohm walaupun itu hanya OHM. Memiliki kemampuan untuk menghambat resistor atau bisa disebut juga regenstansi atau hambatan listrik. Nah, berikut gambar dari sebuah resistor ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah bentuk-bentuk resistor, di mana resistor ini memiliki warna ya, memiliki warna. Apa fungsi warna ini? Nanti kita jelaskan ya. Apa fungsi warna-warna dari bahan resistor ini? Oke. Resistor ini berdasarkan penggunaannya juga dibagi dua ya. Maka tadi ada bisa diklasifikasikan ya. Jadi resistor ada dua, ada namanya resistor biasa atau namanya biasa disebut dengan resistor tetap, dan ada yang disebut dengan resistor variabel. Nah, apa perbedaannya? Oke, kita kembali ke resistor biasa terlebih dulu ya. Resistor biasa atau resistor tetap, mengapa disebut tetap? Karena nilainya sudah ditetapkan ya berdasarkan dari warna tadi ya. Ialah sebuah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah, jadi akan selalu tetap atau konstan. Nah, bagaimana menentukan nilai? Tadi sudah saya perlihatkan bahwa di setiap resistor itu memiliki warna-warna yang berbeda di setiap badannya ya, atau bodinya. Nah, warna-warna inilah yang membedakan dari nilai resistor. Nah, nilai resistor yang ada pada warna ini akan tetap ya, akan tetap dan tidak akan berubah sampai resistor itu mengalami kerusakan. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke? Oke. Yang kedua adalah resistor variabel ya. Nah, kalau resistor variabel ini resistornya nilainya yang bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah. Bisa dengan cara menggeser atau memutar toggle pada alat tersebut. Sehingga nilai resistor ini bisa kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi mau misalnya pakai 1 ohm, 2 ohm, kita bisa putar atau geser sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk jenisnya ini ada dua ya. Ada namanya potensio dan ada trim pot ya. Nah, bisa kalian lihat ini contoh dari resistor variabel. Nah, ini ada dua. Kalau ini tadi adalah contoh dari resistor tetap, nilainya tidak akan berubah. Oke, kita bagaimana menghitung nilai dari resistor tetap berdasarkan tadi dari warnanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada berapa kode warna ini ya? Ada 9, 10, 11 kayaknya. Dimulai dari warna hitam sampai ke perak. Perak biasanya ini dia tidak digunakan untuk menghitung ya, menghitung nilai. Nah, tapi yang pada umumnya itu adalah warna-warna ini yang akan menentukan nilai dari resistor. Jadi kalian bisa lihat ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, ada biru sampai ke perak. Nah, warna-warna ini, tingkatan warna ini memiliki nilai tersendiri ya. Kalian bisa lihat di kolom sebelah ini. Jadi ada nilainya dari 0 sampai 9, dan kemudian untuk emas perak 0,1 dan 0,01. Dan memiliki toleransi ya. Jadi ada toleransi juga. Nilai toleransi ini juga ditentukan oleh nilai warna yang ada di badan sebuah resistor. Oke. Nah, kita contoh ya. Contoh. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Kalian bisa lihat di tabel ini ada resistor memiliki beberapa gelang ya. Gelang tadi. Ada gelang warna di tiapnya. Jadi
untuk gelang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu berbeda-beda fungsinya ya. Nah, contoh untuk gelang resistor dengan 4 gelang seperti ini. Oke. Nah, gelang pertama ini sama nilainya. Gelang kedua sama. Pada gelang ketiga itu dia berfungsi sebagai pengalih. Oke. Dan gelang keempat itu berfungsi sebagai toleransi. Nah, bisa kalian lihat contoh di atas ya. Jadi kita punya contoh ada warna hijau ya. Warna hijau, warna biru, dan warna kuning. Oke. Jadi gelang 1 dan gelang kedua itu menentukan nilai dari nilai dari resistornya, dan gelang ketiga itu adalah faktor pengalihnya nantinya. Nah, contoh di sini warna hijau ya, warna hijau, kemudian warna biru, kemudian warna kuning, dan warna emas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di atas, kita lihat di atas ya. Warna hijau itu memiliki nilai 5 ya. 5. Kemudian warna biru itu 6. Kemudian warna kuning itu di bagian sini ya. Di bagian pengalih ya. Kuning itu ini ya. 10K ya, atau 10 pangkat 3. Kemudian di bagian gold dan ini ya, gold ya. Dia gelang keempat itu dia ada toleransinya, sorry. Ini toleransi ya. Jadi emas toleransinya sebesar, kalian bisa di sini ya, 5%. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sudah dapat ya. Bagaimana caranya dihitung, menentukan nilainya? Nah, gelang pertama ada 5. Jadi nilai dari gelang pertama dan kedua itu dimasukkan saja ya. Jadi 56. Oke. Bisa diingat? Oke. Kemudian tadi sudah jelaskan bahwa gelang ketiga itu adalah pengalihnya ya. Jadi dikali dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Oh, sorry, pangkat 4 ya, sorry. Oke, pangkat 4. Oke, jadi ini adalah 56 kali 10.000 sama dengan berapa? 560K atau 560.000 dengan toleransi 5%. Oke. Maksud dari toleransi seperti ini ya. Jadi kalau kita mengukur sebuah resistor itu pasti tidak sesuai dengan nilai yang ada di sini ya. Tidak pasti sesuai kalau kita mengukur menggunakan sebuah alat ukur. Nah, mengapa? Karena ada namanya toleransi di situ ya. Nah, toleransi ini itu bisa di atas plus 5% atau minus 5%. Maksudnya nilainya ketika kita mengukur menggunakan alat ukur itu bisa saja nilainya berada di 5% di atas 560 ini. Jadi bisa saja dia ngapla 565. Nah, itu masih batas ya, selama masih dalam ambang batas toleransi itu masih bagus ya. Bisa saja mungkin di bawahnya ya. Dia 555 mungkin deh. Oke? K. Nah, selama masih di atas di dalam ini itu masih atau resistor yang ini masih dalam keadaan baik. Oke? Bisa dimengerti sampai sini? Saya? Oke. Nah, di pasaran juga ada seperti ini. Dia memiliki 5 gelang. Nah, bagaimana perhitungan yang 5 gelang? Sama saja ya. Cuma gelang
keempat itu menjadi toleransi ya. Menjadi toleransi. Jadi kalau tadi yang 4 gelang itu gelang ketiga adalah toleransi. Nah, untuk yang jenis 5 gelang 5 warna seperti 5 gelang warna itu toleransinya berpindah ke gelang keempat. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Ini ada merah. Merah itu berapa? 2 ya? 2. Oke, merah itu 2, kemudian orange atau jingga itu 3. Oke, kemudian ungu adalah 7. Nah, sekarang pengalinya adalah hitam ya. Nah, kalau kalian lihat hitam itu adalah dia di 1. Jadi biasa disebut dengan ini ya. Kalau dipangkat dia adalah 10 pangkat 0. Nah, jadi ini 2, 3, 7 dikali 1 ya. 10 pangkat 0 kan dia 1 ya. Jadi berapapun yang dipangkat 0 itu nilainya 1. Ingat gitu ya. Jangan sampai 10 pangkat 0 itu 10 ya, salah. Oke. Kemudian nilai kan 237 kali 1 adalah 237. Simbolnya ohm. Oke, kita coba-coba ya. Nah, kita coba tebak-tebakan ya. Sini saya punya resistor yang tadi. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, coba ini. Ada coba salah satu. Satu mungkin. Oke, coba. Coba salah satu mungkin ya. Nah, ini ya. Coba berapa nilai dari resistor yang bagian sini. Ini nih. Dari sini. Nah, coklat. Hitam. Terus kalau coklat Pak 1. Tulis saya. Coklat 1, hitam 0. Itu karena biru 1M. 1M. Kalau gold ini persen. Jadi 10 kali jadi warna hitam 1, warna 0 coklat 1, hitam 0, biru untuk faktor pengali itu sebesar 1M ya, atau dia 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6. Nah, jadi 1 kosong dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 M. Ya. Ya. Oke, kita coba yang kedua ya. Yang kedua. Oke, yang kedua. Yang ini. Ini. Coba salah satu dekat coba. Ada lagi yang mau coba? Warna ini. Ini. Dari sini, ini.
150K ya. Oke, jadi kalau warna hijau, coklat, hijau, dan kuning itu sebesar 150K ya. 150K betul ya? Oke. Hari ini saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, silakan pelajaran ini diulangi kembali di rumah ya, sambil mengingat kembali untuk hari ini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sedikit